Pasukan TNI dan Polri berhasil mendesak mundur KKB. Pasar Ilaga sudah ramai kembali. Warga Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua sejak Senin pagi menggelar ritual adat bakar Honai perang suku yang terjadi pada 12 tahun lalu. Saat itu terjadi perang suku antara kubu Elvis Tabuni dan Simon Alom yang bermula dari konflik pilkada. Prosesi adat bakar Honai perang suku itu dipimpin langsung Kepala Suku Ilaga Nicholas Alom. Nicholas Alom menyebut pembakaran Honai atau rumah adat suku pegunungan Papua itu menandai telah berakhirnya permasalahan atau konflik antara Simon Alom dan juga Elvis Tabuni secara adat. Ini saya punya adat, mulai hari ini sampai esok, selama kegiatan dimulai situasi sudah aman, hingga selesainya kegiatan ini pun pasti aman juga, ujar Nicholas. Persiapan ritual adat bakar Honai perang suku itu turut dihadiri oleh Wakil Satgas Humas Nemangkawi, AKBP Dr. Fajar Satria bersama pejabat Kapolres Puncak Kompol Inyoman Punia. Pasukan TNI dan Polri berhasil mendesak mundur KKB. Pasar Ilaga sudah ramai kembali. Warga Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua sejak Senin pagi menggelar ritual adat bakar Honai perang suku yang terjadi pada 12 tahun lalu. Saat itu terjadi perang suku antara kubu Elvis Tabuni dan Simon Alom yang bermula dari konflik pilkada. Prosesi adat bakar Honai perang suku itu dipimpin langsung Kepala Suku Ilaga Nicholas Alom. Nicholas Alom menyebut pembakaran Honai atau rumah adat suku pegunungan Papua itu menandai telah berakhirnya permasalahan atau konflik antara Simon Alom dan juga Elvis Tabuni secara adat. Ini saya punya adat, mulai hari ini sampai esok, selama kegiatan dimulai situasi sudah aman, hingga selesainya kegiatan ini pun pasti aman juga, ujar Nicholas. Persiapan ritual adat bakar Honai perang suku itu turut dihadiri oleh Wakil Satgas Humas Nemangkawi, AKBP Dr. Fajar Satria bersama pejabat Kapolres Puncak Kompol Inyoman Punia. AKBP Fajar mengatakan kehadiran pihak kepolisian untuk memastikan kegiatan tradisi adat tersebut bisa berjalan aman dan kondusif. Masyarakat antusias menyambut kedatangan personel Polri dalam tradisi adat tersebut. Mereka mengapresiasi dan berterima kasih atas kesigapan dan kerja keras aparat gabungan TNI dan Polri yang telah mendesak mundur KKB hingga wilayah Kabupaten Puncak kini sudah kembali kondusif, ujar AKBP Fajar. AKBP Fajar menyebutkan situasi keamanan di wilayah Ilaga dan Kabupaten Puncak pada umumnya kini sudah kembali kondusif pasca kontak tembak antara aparat gabungan TNI dan Polri dengan KKB beberapa waktu yang lalu. Untuk mengatasi gangguan KKB, aparat gabungan TNI Polri terus diterjunkan ke Ilaga untuk memastikan situasi keamanan di wilayah itu benar-benar kondusif dan pulih seperti tahun-tahun sebelumnya. Saat ini katanya mobilitas masyarakat di Kabupaten Puncak sudah kembali normal. Pasar Ilaga, salah satu fasilitas umum yang biasanya ramai disambangi oleh warga masyarakat untuk berjualan maupun membeli bahan kebutuhan pokok sehari-hari, kini kondisinya dan suasananya pun sudah kembali ramai. Ratusan pasukan macan kumbang siap tumpas KKB, tunggu arahan dari Mabes TNI. Pasca pelebelan teroris untuk kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, penindakan secara tegas akan dilakukan kepada KKB. Menyikapi keputusan itu, aparat keamanan dari TNI maupun Polri menyatakan kesiapannya. Dari Jawa Timur, Kapendam 5 Brawijaya Kolonel ARRM Imam Haryadi menyebutkan pihaknya sudah menyiapkan Jari Frekuensi 521 Macan Kumbang untuk melaksanakan tugas di Papua. Total personel yang disiapkan sebanyak 400 orang. Mereka tinggal menunggu arahan dari Mabes TNI untuk berangkat ke Papua. Setiap satuan yang akan melaksanakan tugas pasti sudah lewat tahapan latihan yang sudah distandarisasikan, jadi sesuai dengan tantangan tugas yang akan dihadapi. BP-nya seperti dilansir oleh Jawa Post Group. Sementara itu, salah satu pasukan TNI yang sudah dipastikan akan berangkat untuk melaksanakan tugas di Papua adalah prajurit dari Batalion Infanteri Yonif 315 Garuda. Total ada 400 personel yang disiapkan batalion tersebut. Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 3 Siliwangi Kolonel Infanteri FX Ri Welianto Kasih memastikan kesiapan batalion tersebut. Memang mereka sudah lama sudah disiapkan untuk tugas operasi Satgas Perbatasan atau Papua, ungkap dia. Persiapan sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu, sehingga pasukan itu sudah benar-benar siap. Ya memang harus siap berhadapan dengan KKB, tambahnya. Sementara itu, pasukan setan tim elit untuk buru KKB di Papua dan inilah penangkapannya. Geramnya masyarakat oleh ulah KKB yang menewaskan Brigjen TNI Gusti Putu Dani Nugraha dan beberapa warga sipil lainnya disambut oleh Jokowi dengan perintah yang tegas. Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk segera menangkap seluruh anggota KKB. KKB juga dicap sebagai teroris yang sebelumnya hanya dicap sebagai sebuah kelompok biasa. Dengan adanya perintah yang diberikan oleh Presiden Jokowi, maka pasukan setan pun siap diterjunkan ke Papua.
Nama pasukan setan diberikan karena anggota ini punya berbagai keahlian. Julukan tersebut diberikan kepada Yonif 315 Garuda dan tak perlu diragukan kehebatan prajurit Yonif 315 Garuda memang dipersiapkan untuk menjaga keutuhan dan ketahanan wilayah dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang mungkin akan timbul. Inilah pesan Jenderal Kopassus kepada pasukan setan yang akan diterjunkan kejar KKB Papua. Hari Selasa kemarin, tepatnya pada tanggal 27 April, Jenderal Bintang 2 Kopassus yang saat ini menjabat sebagai Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Nugroho Budi Wiryanto menyambangi markas pasukan Yonif 315 Garuda. Orang nomor 1 di Kodam Siliwangi itu datang ke markas Yonif 315 Garuda untuk memeriksa kesiapan pasukan yang akan tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rahwan tahun 2021-2022. Seperti diketahui, sebanyak 400 prajurit dari Yonif 315 Garuda akan diterjunkan ke Papua. Pasukan yang dijuluki oleh pasukan setan ini akan diturunkan ke Papua, salah satunya untuk mengejar kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang secara resmi telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah. Dalam kunjungan itu seperti dikutip dari penerangan Kodam Siliwangi yang diterima oleh Koran Jakarta pada Minggu hari ini, Majen Nugroho Budi Wiryanto menerima paparan tentang kesiapan personel dan material dari dan Satgas Yonif 315 Garuda. Setelah itu, Majen Budi Wiryanto memeriksa secara langsung kesiapan personel dan perlengkapan perorangan maupun perlengkapan Satgas yang akan dibawa ke daerah penugasan. Usai memeriksa kesiapan pasukan Panglima Kodam 3 Siliwangi yang menyampaikan beberapa pesannya kepada seluruh Dankipur dan Danpos, Majen Budi Wiryanto meminta Dankipur dan Danpos pasukan setan agar selalu memperhatikan anggotanya. Dan kepada para prajurit yang belum pernah melaksanakan tugas dan yang sudah pernah, sang jenderal berpesan agar membantu dan mengarahkan temannya bila nanti di daerah operasi. Saya berharap kepada seluruh prajurit Satgas Pemrahwan Yonif 315 Garuda agar Satgas Pemrahwan berangkat 400 dan kembali 400 prajurit lengkap, bahkan berhasil sesuai dengan harapan pimpinan, katanya. Ia pun kemudian mengucapkan selamat bertugas kepada pasukan yang akan dikirim ke Papua. Setelah itu, Majen Budi Wiryanto memeriksa secara langsung kesiapan personel dan perlengkapan perorangan maupun perlengkapan Satgas yang akan dibawa ke daerah penugasan. Usai memeriksa kesiapan pasukan Panglima Kodam 3 Siliwangi yang menyampaikan beberapa pesannya kepada seluruh Dankipur dan Danpos, Majen Budi Wiryanto meminta Dankipur dan Danpos pasukan setan agar selalu memperhatikan anggotanya. Dan kepada para prajurit yang belum pernah melaksanakan tugas dan yang sudah pernah, sang jenderal berpesan agar membantu dan mengarahkan temannya bila nanti di daerah operasi. Saya berharap kepada seluruh prajurit Satgas Pemrahwan Yonif 315 Garuda agar Satgas Pemrahwan berangkat 400 dan kembali 400 prajurit lengkap, bahkan berhasil sesuai dengan harapan pimpinan, katanya. Ia pun kemudian mengucapkan selamat bertugas kepada pasukan yang akan dikirim ke Papua. Kami percaya para prajurit akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Tugasmu penuh tantangan dan rintangan, tapi kaulah prajurit pilihan untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik, ujarnya.